Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah abizuna li ajalillah wa kunu nana asyanahudoh bifadlillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini membawakan ilmu dan ada ilmunya yang manfaat dan barokah. Akan saya lanjutkan kemarin saya mengaji kitab yang kecil, tidak yang penting kitab bagaimana kita menyikapinya. Memang kitab ini kecil, tapi bagaimana kita menyikapinya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana ghasyarin fajanibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarin ya tahtadi. Yen ono konco olo lakune dan do ono yen ono konco bagus enggalan dan konco nono. Dalam syair ini itu diterangkan bagaimana kita menyikapi dengan teman. Di situ teman banyak. Teman itu macam-macam teman. Ada yang baik dan ada yang buruk. Dalam menghadapi masyarakat juga sama. Ada masyarakat yang baik dan juga ada masyarakat yang buruk. Tapi bila kita menjumpai teman yang tingkahnya enggak baik, maka di situ kita suruh menjauhi. Dalam sistem ada dua pemikiran dalam sistem menjauhi. Bagaimana cara menjauhi? Kalau kita memang di situ enggak bisa menjaga diri kita, nggak bisa, nanti kita takut ikut-ikut terjerumus dalam kesalahan juga, maka kita jangan mendekati dia. Secara dohiriyah, secara tingkah, secara apapun jangan kau dekati. Ya nggak apa-apa, mungkin kita akan dicemooh orang karena nggak mau berteman, nggak apa-apa. Itu seperti itu. Tapi bila kita bisa menahan diri kita, nggak apa-apa, kita berteman, tapi yang dijauhi adalah tingkahnya. Tingkahnya yang kita jauhi, bukan pribadi seseorang itu, bukan orangnya, tapi tingkahnya. Ada teman suka minum, nggak apa-apa kita berteman, tapi tingkahnya yang seperti itu jangan kita ikuti. Kalau kita bisa. Tapi kalau kita nggak bisa menahan, lebih baik jangan mendekat sekali. Jangan mendekat. Daripada kita terjerumus dalam kesesatan, dalam kesalahan itu. Kalau ada temannya maling, nggak apa-apa, biarkan aja. Kita bisa mengingatkan kalau kita berani. Kita ajak dengan kebaikan, nggak apa-apa. Itu cara kita berteman. Jadi di situ bukan kita 100% kita harus menjauhi dia, enggak seperti itu. Lihat situasi diri kita sendiri. Kalau kita berteman kemana-mana ikut, akhirnya kita terjerumus dalam kesesatan, dalam kesalahan, dalam tingkah, dalam apapun, maka di situ kita lebih baik
menjauh dari dia. Nggak berteman nggak apa-apa, mencari teman lain yang lebih baik. Tapi bila kita mampu, lebih baik kita sambil mengingatkan, oh ini nggak baik, ini nggak baik. Jadi teman yang tersesat, teman yang salah, maka bisa diperbaiki. Ini dalam sistem berteman, mencari teman. Dan juga wa in kana dha khairin faqridu tahtadi. Bila ada teman yang baik, maka dekatilah dia. Dekati dia. Kalau ada teman baik, kita dekati. Jangan ada orang baik kita musuhi. Kita nggak mau lah dia uklun, kurang gaul, tingkahnya baik tapi dia. Dia nggak mengajak kesesatan, dia nggak mengajak ke dalam kejahilian, nggak apa. Kita temani, kita dekati dia, kita cepat-cepat mendekati dengan orang yang baik. Biar kita mungkin yang jelek akan terikut atau kita akan ikut baik. Jangan sampai ada orang baik semakin kau musuhi. Kebanyakan di situ seperti ini. Bila ada anak-anak, apalagi anak-anak itu sekarang anak yang mengaji, kalau sudah SMP itu sulit juga mau mengaji. Karena kadang-kadang mau mengaji itu teman-temannya nggak mengaji, nggak ada yang mau belajar agama, sehingga dia ikut-ikut nggak belajar. Itulah yang dimaksud kita mencari teman. Jadi nggak semuanya sesuka kita, nggak seperti itu. Jadi teman itu kalau kamu temannya grup anak-anaknya itu grup anak yang suka belajar agama, maka di situ sampai besar pun tetap suka belajar agama. Tapi bila kamu kumpul dengan seseorang yang nggak suka belajar, maka di situ pun kamu lama-lama nggak belajar juga. Itu yang kita maksud seperti itu. Banyak sekarang ini banyak. Katanya nggak kumpul, anaknya nggak kumpul dengan teman-temannya, kurang gaul. Malam pergi, jam 9 dah keluar. Akhirnya terjerumus dalam kesalahan, dalam kesesatan. Banyak-banyak. Itu bukan salah siapa. Salahnya dalam di situ kita sendiri mendidik. Kalau kita sudah mengajikan anak, sudah ditaruh di pondok pesantren, sudah ditaruh di tempat belajar sampai besar, dan sudah besar, itu dah lain cerita. Kita nggak bisa langsung mengangkat setiap hari, enggak. Hanya tugas orang tua itu hanya mengingatkan, ngasih tahu ini jelek, ini salah. Kalau dia nggak mau memakai, itu bukan salah orang tua. Yang penting kewajiban orang tua adalah memaksa anak mendidik dalam pendidikan. Kalau sudah dewasa, apalagi sudah nikah, itu dah lain cerita. Itu dah lain cerita. Jadi di masa pendidikan apa yang dia dapat, yaitu yang penting dalam pelajaran bagaimana. Yang salah tetap salah. Jadi jangan suka-suka kumpul dengan orang yang memang salah. Hati-hati, mencari teman hati-hati, biar kita nggak terjerumus dalam kesesatan. Mencari teman hati-hati. Ini dalam kitab ini seperti itu. Jadi kitab itu sudah tahu akhirnya seperti ini. Rata-rata kitab itu sudah tahu. Ini anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, akhirnya sudah tahu. Kadang-kala sudah dididik sebaik mungkin, tapi kadang-kala jadinya pun belum tentu juga. Itu hak Allah. Kewajiban orang tua menjaga anaknya, bagaimana bertemannya, bagaimana cara dia mencari teman, itu kewajiban orang tua juga. Semuanya terserah kita sendiri. Jadi hati-hati tolong kalau mencari teman. Kalau teman yang jelek, kalau kita nggak bisa menjaga, lebih baik dijauhi.
Bila ada teman yang baik, maka di situ kita lebih baik kita ikuti. Seperti itu yang saya maksud, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan siapapun yang ikut subscribe video ini, YouTube ini, mudah-mudahan semuanya kalau punya keluarga, mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang usaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah. Dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Bil barakah wal karaman syahadul qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.